Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya, teman-teman aku. Hari ini kita baca-baca lagi dengan Sora. Untuk yang baru bergabung, selamat datang. Semoga channel ini bisa jadi kesukaan kamu. Di sini pembacaan sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi pilih-pilih, pilah-pilah ya, disesuaikan dengan situasi dan keadaan, karena mungkin tidak resonate 100% buat kamu. Tapi kalau resonate ya sudah, syukuri, amini, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau kamu mau energinya fokus ya jelas buat kamu doang, silahkan pembacaan pribadi di Sora_tarot di Instagram ya. Hari ini kita bahas apa, Sora? Hari ini kita bahas tentang sebuah tema, yaitu batinnya terus memanggil namamu. Batinnya terus memanggil namamu. Kita lihat dulu siapa sih yang batinnya terus manggil nama kamu nih. Letter. Teman-teman, kayaknya yang batinnya terus manggil nama kamu nih pingin komunikasi ya sama kamu ya. Kayaknya pingin kasih pesan, atau ada yang mungkin pingin komunikasi, pingin hubungin kamu, atau ada hal yang mungkin ingin dia sampaikan, teman-teman, sebenarnya ya kalau Sora lihat. Cuman ini tipe orang yang mungkin lebih seneng untuk lebih banyak menuliskan perasaannya. Jadi sama kamu pun lebih banyak chatting-chattingan ya. Bahkan mungkin kalian berkenalan dari awal itu melalui chatting ya. Ini juga mungkin adalah seseorang yang pingin berkabar sama kamu, teman-teman. Mungkin sudah lama tidak ada kabar dari dia ya. Ada haus ya. Jadi orang ini mungkin ya adalah seseorang yang pingin memberikan kabar ke kamu, teman-teman ya. Seseorang yang menganggap kamu seperti rumahnya. Jadi sangat mungkin dia tuh kepingin kembali ke rumahnya, ke tempat dia merasa nyaman ya, teman-teman, dan ingin menetap di sana. Jadi ini jelas nih, seseorang yang pingin kasih kabar ke kamu ya. Kamu mungkin banyak mengambil waktu untuk sendirian, kamu nggak banyak keluar, kamu lebih banyak berdiam diri, karena mungkin kamu juga merenung, kamu juga berpikir dan banyak hal, teman-teman ya. Dan kamu punya satu keyakinan bahwa orang ini akan memberikan kabar sama kamu ya. Jadi ini adalah seseorang yang memberikan kabar ya. Nah, kita lihat dulu ciri-ciri orang ini, teman-teman. Yang pertama adalah dog ya. Orang ini adalah seseorang yang berteman sama kamu. Mungkin dia dekat sama kamu awalnya menjadi seorang teman dulu ya. Dan seseorang yang mungkin cukup dekat sama kamu. Ini adalah cinta yang dimulai awalnya dari sebuah persahabatan ya. Ada Clover, seseorang yang dia itu situasi ekonominya dibilang buruk banget juga enggak, tapi dibilang bagus banget juga bukan yang terbaik. Saat ini situasinya dia sedang mungkin 50-50 ya, bisa dibilang bagus tapi bisa juga dibilang nggak cukup bagus ya. Orang ini cukup peka untuk melihat kesempatan, teman-teman ya. Dan orang ini sedang mungkin melihat atau menantikan juga sebuah pertemuan sama kamu. Tapi di sisi lain ini adalah orang yang senang untuk bisa ketemu langsung. Terus habis itu mungkin bisa menghabiskan waktu kumpul-kumpul sama orang yang dia deket, sama teman-temannya, sama lingkungannya gitu ya. Dia senang keramaian, sosialisasi. Lily ya. Ini juga adalah seseorang yang mungkin saja seseorang yang tenang, seseorang yang lembut, seseorang yang diam-diam tapi mengamati ya. Hubungan kamu sama dia mungkin berjalan sudah cukup lama, teman-teman ya. Dan ada energi star. Orang yang punya banyak mimpi, orang yang punya banyak harapan, dia punya networking yang cukup banyak gitu ya. Dan mungkin sekali kalian berkenalan dari sosial media, teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat ya, kenapa batinnya terus memanggil namamu ya. Yang pertama ada energi self love. Orang ini sepertinya ya banyak sebelumnya itu fokus ke energi dirinya sendiri. Mungkin dia ingin memperbaiki situasi sama keadaan dia. Jadi banyak yang fokus sama dirinya sendiri. Jadi mungkin ya tidak berkabar sama kamu, karena mungkin banyak hal yang sedang harus dia lakukan yang berhubungan dengan kehidupan pribadi dia. Mungkin kerjaan dia, mungkin keluarganya dia, mungkin impian dia, atau hal-hal lain yang sedang dia kerjakan ya. Jadi dia konsen dulu sama dirinya sendiri, teman-teman ya. Open up. Dia juga adalah seseorang yang butuh waktu untuk terbuka, teman-teman ya. Terbuka tentang banyak hal ya.
Jadi orang ini mungkin banyak menyembunyikan segala sesuatunya, ya, karena mungkin dia ngerasa insecure sama situasi, sama keadaan dia sendiri. Mungkin dia belum mau terbuka seluruhnya soal masalah yang dia hadapi, atau ada apa, ya, karena mungkin dia malu, gengsi, takut, insecure, dan sebagainya. Differences. Karena kalian tuh punya banyak sekali perbedaan, ya. Kalian tuh sangat kontras, ya. Mungkin berbeda latar belakang, berbeda situasi keuangan, berbeda budaya, berbeda status sosial, teman-teman, ya. Itu juga mau ngebuat dia semakin kayak nggak yakin untuk terbuka, teman-teman, sama kamu, ya. Dan mungkin juga dia sangat berseberangan sama kamu, teman-teman. Oke? Namun batinnya terus memanggil namamu karena salah satunya ada energi komitmen yang mengikat, ya. Artinya orang ini sebelumnya adalah seseorang yang berkomitmen sama kamu, orang yang punya janji setia dan janji takdir sama kamu, sehingga sangat mungkin, ya, ketika dia nggak keingetan sama kamu, atau ketika dia sedang jauh gitu, ya, kayak energi janji takdir itu atau janji komitmen itu yang mengikat dia untuk ingat lagi sama kamu, teman-teman, ya. Ada energi respect karena memang kamu selama ini sangat menghargai dia, menghormati dia, ya. Kamu tidak memaksakan dia jadi seperti yang kamu mau. Kalau dia nggak mau cerita, kamu masih berusaha sabar nunggu, ya. Kamu sangat menghargai dia lah, teman-teman, ya. Walaupun mungkin dalam banyak faktor dia ada beberapa yang kualitasnya di bawah kamu, teman-teman. Kenapa sih kemarin dia nggak berkabar? Saya sedang fokus sama dirinya sendiri. Energi orang ini banyak sekali kebingungan, ya. Dia mungkin bingung karena situasi dan keadaan dia tidak kondusif. Mungkin dia bingung harus bagaimana bersikap sama kamu. Kita coba lihat, ya. Kenapa sih dia bingung? Ada apa? Kenapa dia bingung? Teman-teman, dia sedang bingung tentang koneksi yang dia rasakan sama kamu secara spiritual. Ini koneksinya nyata nggak? Ya, ini koneksinya real nggak? Gitu, ya. Apakah ini cuman halu-halu aku aja? Ya. Kedua, ada yang sedang berkonsentrasi sama kesehatannya juga, ya. Jadi mungkin ada beberapa yang sakit, atau memang secara fisik itu mungkin kondisi dia nggak begitu prima, ya. Atau dia punya masalah kesehatan, teman-teman, yang belum dia bilang sama kamu. Mungkin dia ada sakit sesuatu, ya, yang bisa mungkin jangka panjangnya bisa jadi bahaya, penyakit berbahaya, kita nggak tahu, ya. Misalnya kayak contohnya mungkin ada tumor, atau ada miom, ada apa, diabetes, ada jantung, atau apa, itu mungkin dia pikirin, ya. Atau ini juga bisa berarti berhubungan dengan keluarga, teman-teman, ya. Jadi mungkin ada dari keluarga kamu, atau keluarga dia, atau keluarga kalian yang belum memberikan restu sama hubungan ini, ya. Jadi dia bingung nih, ya, harus memilih kemana, karena mungkin dia dekat dengan keluarganya. Lalu di sini juga ada tentang kestabilan keuangan, fish, ya. Jadi mungkin dia bingung dan dia banyak mungkin mengambil sikap untuk ngurusin dirinya dia sendiri dulu, karena gini, istilahnya dia aja keuangannya belum stabil, belum bisa solid. Gimana dia mau membangun hubungan sama orang yang butuh keuangan pasti lebih, karena ada tanggung jawab dan sebagainya, teman-teman. Dan ada energi books, ya. Orang ini mungkin bingung soal masalah rencana, ya, karena segala sesuatu tuh akarnya bisa fondasinya cukup kuat, suka nggak suka, mau nggak mau, terima nggak terima, realistis, ya. Apalagi zaman sekarang itu adalah harus punya fondasi keuangan yang kuat. Paling gampang, ya, kemarin aku dibilang kenapa kok bahasnya itu terus, misalnya. Ya paling gampang, teman-teman, aku mengambil energi dari banyak orang, dan kamu boleh cek di Google sekarang juga, kalau perlu kamu pause dan kamu cek. Kamu lihat masalah yang paling banyak terjadi dalam relasi orang itu apa. Karena aku udah ngomong dari kemarin, top 3, ya. Top 3-nya itu adalah perselingkuhan, masalah keuangan, dan biasanya KDRT, gitu, ya. Nah, jadi itu sangat mungkin sekali, teman-teman, ya. Kalau keuangan nggak solid, gimana ngomongin soal rencana, ya. Diri sendiri aja susah diselamatin lah, ibaratnya gitu. Ada energi romance, teman-teman, ya. Orang ini secara romansa punya energi yang kuat ke kamu. Ada energi gairah, energi rindu, energi chemistry, ya. Cuman memang situasi dia itu, dia pingin kayak, aku tuh bisa aman nggak ya? Aku bisa stabil nggak ya? Gitu. Kalau sekarang kondisi aku seperti ini, ya. Dan mungkin dia nggak berani untuk ngomong sama kamu, aku tuh belum stabil, aku belum punya rencana yang jelas, aku belum cukup aman, ya, gitu loh. Makanya mungkin dia memilih untuk banyak diam, teman-teman, ya. Walaupun sebenarnya dalam banyak hal kalian itu sering ngobrol bareng, ya, tapi mungkin sekali dia menunda untuk bicara sama kamu.
Ada energi freedom, karena dia ngerasa dia belum benar-benar bebas, belum bisa benar-benar ruang geraknya itu banyak, teman-teman. Ya. Kenapa dia batinnya terus memanggil nama kamu? Teman-teman, satu, dia itu mencoba denial, mencoba rejection, dia mencoba menolak perasaan dia itu sama kamu, tapi energi kangen, energi tarik-menariknya kuat, jadi batinnya dia terus manggil nama kamu. Kangen, rindu, tapi di satu sisi takut kamu tolak dia, takut kamu nggak bisa terima kondisi dan keadaan dia. Dan di sini ada energi regret, banyak penyesalan. Mungkin dia mengatakan hal atau memperlakukan kamu suatu hal yang dia sesali, mungkin dia menyakiti kamu dengan sadar ataupun tidak, ya. Karena di sini mungkin banget dia sebelumnya juga ada flirt, ada goda-godain yang lain mungkin ya. Walaupun mungkin dia tidak mengambil itu sebagai sesuatu yang serius, tapi kamu di situ mungkin kecewa. Oh, ternyata dia masih suka lihat kiri kanan atas bawah, walaupun dia dengan judul bercanda, ya. Dan itu dia menyesali itu. Friendship, teman-teman, dia juga ketika nggak ada kamu kehilangan energi seorang teman. Kamu tuh jadi temannya dia, kamu bantu dia, kamu ngobrol sama dia banyak, diskusi, curhat dan teman-temannya. Dan ada energi influence, teman-teman. Perasaan orang ini tuh banyak dipengaruhi banyak faktor, ya, karena komplikasi dalam hubungan ini luas. Jadi yang tadi saya udah bilang, mungkin keluarga mempengaruhi, keadaan mempengaruhi, teman-teman, ya. Tapi ada energi kodependensi, dia sudah terlalu bergantung sama kamu. Dia itu kayak punya energi ketergantungan, nggak bisa lepas dari kamu, teman-teman. Karena ternyata dia sebutuh itu sama kamu, sebutuh itu, karena kamu sudah terlalu banyak support dia dan bantu dia, teman-teman. Dia tuh nggak bisa let go kamu gitu aja. Apalagi effort atau usaha kamu untuk hubungan ini tuh sangat luar biasa. Kamu mungkin banyak berkorban, kamu banyak berusaha, kamu selalu memberikan yang terbaik sama hubungan ini, ya. Dan energi ikatan itu tidak bisa dipungkiri, strings. Di sini ada ikatan batin yang dia rasakan sama kamu, teman-teman. Jadi meskipun jauh, ikatan rasa itu selalu ada. Ikatan batin itu tidak bisa lepas. Dan apalagi energi healing, ya. Energi kamu tuh membawa energi kesembuhan buat dia. Kamu banyak memulihkan hatinya, pikirannya dia, teman-teman, ya. Hanya dia itu cenderung sekarang lebih berhati-hati, karena itu tadi, dia takut ditolak, dia masih ngerasa insecure, dan dia takut gagal. Kenapa batinnya terus memanggil namamu? Kenapa batinnya terus memanggil nama kamu? Dia ngerasain, ya, kayak kamu tuh sudah sangat tidak asing buat dia. Dia sangat ngerasa familiar sama kamu. Jadi kayak dia bingung gitu ya, koneksi ini apa, tapi dia ngerasa kayak aku tuh kayak kenal kamu tuh kayak udah lama banget, ya. Ada perasaan familiar, udah nggak asing lagi, deja vu sama banyak hal, ya. Jadi ini sangat mungkin kuat energi dari past life connection sebelumnya, gitu ya. Terus saat dia lagi sibuk, dia itu ada jeda-jeda yang dia kepikiran sama kamu, dan itu tuh jadi kayak pelepas stresnya dia, ya. Karena mungkin senyuman kamu, mungkin motivasi kamu, terus habis itu mungkin suara kamu, atau kangen dia chattingan sama kamu, ngobrol sama kamu dan sebagainya, ya. Kamu juga penghibur buat dia, karena ketika dia lagi sedih, dia lagi down, dia tuh kepikirannya kamu, dan dia ngeliatin terus foto kamu. Jadi dia ngerasa lebih baik, kamu tuh bisa membuat dia ngerasa lebih baik gitu, teman-teman, ya. Aku sudah tidak sabar untuk melihat kamu lagi, ya. I can't wait to see you again, ya. Dia udah nggak sabar untuk melihat kamu lagi, ketemu lagi sama kamu. Kamu dan aku adalah pasangan yang sempurna, pasangan yang cocok banget, dia ngerasanya. Jadi batinnya itu nyariin kamu, karena dia merasa, iya, memang kamu kan yang paling cocok sama aku, dan dia kayak nggak sabar mau ketemu kamu lagi. Dia selalu ingat pertama kali kalian ketemu, ya, seperti kemarin, ya. Jadi masih terus dia keingetan kamu. Apalagi terakhiran ini, dia itu sering banget ngelihat hal-hal yang berhubungan sama kamu, ya. Apalagi khususnya mungkin bunga, ya. Jadi beberapa dari kalian yang sangat suka bunga, atau bahkan mungkin pekerjaannya berhubungan dengan bunga, misalnya merangkai bunga, kamu hobi merangkai bunga, jualan bunga, atau apapun itu. Atau memang dia sering banget mengasosiasikan kamu dengan bunga tertentu, ya, teman-teman, ya. Kak, aku maunya diasosiasikan sama bunga bank gitu, ya. Bercanda. Aku bisa merasakan kayak cinta kamu. Jadi meskipun kalian mungkin gak ada kabar, dia menarik diri,
Dia banyak berhati-hati, dia bisa merasakan energi cinta kamu selalu datang ke dia. Jadi dia bisa merasakan telepati cinta dari kamu, teman-teman. Ini kartunya sama, aku nggak ambil nih tulisannya sama yang bunga tadi. Aku tuh nggak bisa berhenti loh, sering banget dia ngebahas kamu sama orang-orang terdekat dia, mungkin teman-temannya, mungkin keluarganya, kayak gitu ya. Aku sangat bangga sama apa yang sudah kamu lakukan. Jadi orang ini sangat bangga karena kamu tuh sosok yang menurut dia tuh jadi inspirasi dia. Kamu punya banyak pencapaian, berhasil, mandiri, sukses di mata dia gitu. Jadi itu bikin dia bangga, teman-teman. Dan ketulusan kamu, kejujuran kamu itu seperti selalu jadi energi yang narik dia. Makanya batinnya terus nyebut nama kamu karena seperti energi yang narik ya. Dan apalagi kamu sering banget muncul di dalam mimpinya dia. Jadi itu dia ngerasain sebagai satu pertanda, satu petunjuk ya. Heartbreak. Dan dia sedih sebenarnya ketika dia jauh dari kamu, teman-teman. Ya, ada luka, ada sedih ya, teman-teman. Kamu pun sebenarnya sedih dengan sikap dia yang mungkin menarik diri, nggak komunikasi sama kamu. Terus mungkin kamu ngerasa dia nggak cukup usaha gitu ya. Kamu merasa jadi kayak, aduh aku dihargain nggak ya? Tapi di balik itu semua kamu ternyata masih berharap, teman-teman. Ya, kamu sangat masih berharap. Begitu juga orang ini. Kalau orang ini juga sangat masih berharap sama kamu ya. Hope, ada energi hope, masih ada energi berharap. Dan trust, orang ini yakin, orang ini punya satu keyakinan sama kamu. Dia mungkin meyakini perasaan dia sama kamu, dia meyakini koneksi dia sama kamu. Karena kamu menjadi energi penyeimbang buat dia. Ya, kamu tuh energi penyeimbang buat dia. Kamu mungkin sangat bertolak belakang, tapi menjadi energi penyeimbang buat dia. Apa yang mungkin ingin dia lakukan ke kamu, teman-teman? Ya, ada key, ada moon. Teman-teman, dia banyak akan mengikuti intuisi dia ya. Jadi sangat mungkin intuisi dia itu mengarahkan dia untuk bergerak mungkin ke kamu, untuk datang, untuk mulai komunikasi lagi sama kamu. Jadi batinnya itu adalah suara batinnya, itu adalah bentuk dari intuisi dia, firasat batin dia untuk memulai komunikasi sama kamu. Jadi kuncinya adalah suara hati dan suara batin dia. Dan kamu juga mungkin secara intuisi tahu gitu ya, bahwa orang ini akan mulai komunikasi lagi sama kamu, akan mulai bicara lagi sama kamu ya. Ada bird di sini. Ada komunikasi yang akan datang, teman-teman ya. Tuh, yang pasti akan salah satu diomongin adalah masalah keluarga. Untuk kalian yang belum dapat restu, mungkin akan dibicarakan gimana ya untuk solusinya kalau belum dapat restu dari keluarga. Atau yang belum siap terhadap berkeluarga, ini juga akan ada pembicaraan soal masa depan nih, kalau mau berumah tangga, berkeluarga tuh gimana. Untuk yang sudah menikah, berarti akan dibicarakan tentang bagaimana pernikahan kita ke depannya nih, keluarga, kayak gitu ya, teman-teman. Walaupun memang hubungan ini pun harus disadari masih banyak yang penuh dengan misteri. Berarti masih banyak mungkin hal-hal yang belum terbuka, hal-hal yang mungkin masih butuh waktu untuk dimengerti, teman-teman. Tapi hubungan ini akan penuh dengan proses kedewasaan. Jadi sangat mungkin ya, yang dia akan lakukan ke depannya ke kamu salah satunya adalah untuk proses menjadi dewasa, teman-teman. Ya, itu yang aku lihat. Sementara untuk kamu, kartunya fun. Jalankan ini dengan jangan dengan berat hati ya, teman-teman ya. Jadi jalankanlah dengan hati yang terbuka, mungkin lebih bisa happy, jangan terlalu stres gitu ya. Dan gifts, lihat apa yang akan dia berikan sama kamu ya. Gift ini, hadiah ini kan gak harus barang ya, tapi bisa juga usahanya dia itu seperti apa ya. Dan bagaimana supportnya ya, apakah kamu bisa mendapat dukungan atau tidak, dan apakah dia mendukung kamu, itu yang bisa jadi sesuatu yang kamu pertimbangkan. Dan memang harus ada forgiveness, harus ada pemaafan gitu ya. Apapun yang dia lakukan sama kamu, mungkin ada yang mengecewakan kamu ya, dengan sengaja ataupun tidak. Kalau mau hubungan ini masih terus berjalan, memang komunikasi, lalu banyak untuk memaafkan juga, banyak untuk saling mendukung dan berproses ya. Jadi sebenarnya pembacaan hari ini bisa dikatakan cinta yang dewasa ya. Jadi nggak menggebu-gebu gitu ya. Aku ngerasain baca yang ini tuh energinya lebih kayak tenang, tapi stabil, tapi ada masalah, bukan enggak gitu. Tapi lebih kepada alurnya itu nggak yang meluap-luap gitu. Jadi butuh kedewasaan, cinta yang logikanya dipakai, analisanya dipakai, prosesnya dipakai, belajarnya dipakai gitu. Oke? Dan karena sudah ada kartu moon di sini, ini resonate dengan apa yang sedang Sora jualin sekarang saat ini. Adalah ada produk dari Sora namanya gelang Gentle Moonstone atau gelang kelembutan bulan, teman-teman.
ya. Bulan ini berhubungan dengan intuisi dan firasat ya. Energi Moonstone sendiri sudah membantu untuk ke arah sana, dan dia membantu melepaskan stres, dan sudah aku booster dengan energi healing, membantu intuisi, meningkatkan energi feminim ya teman-teman, yang membuat menjadi kelembutan, menambah intuisi juga. Dan ada Infinity atau lambang tak terhingga sebagai cinta tanpa batasan, dan ada bintang sebagai harapan ya teman-teman. Dan Moonstone ini juga sesuatu yang sangat positif sekali teman-teman. Dan kamu bisa beli di Instagram Sora, harganya 250.000 ya. Kalau di Tokopedia 270.000 ya, lebih mahal memang karena ada komisi dari Tokopedia ya teman-teman. Oke. Dan sangat bagus banget untuk kalian yang ingin meningkatkan feminimen, energi feminim dan kelembutan. Buat teman-teman cowok, kalau kamu nggak mau pakai, boleh dikantongin aja atau bisa kamu berikan hadiah. Ini sebenarnya bisa buat hadiah dan diri sendiri. Aslinya lebih cantik, barang semua batu asli, stoknya terbatas. Kalau sudah habis, aku tidak melayani PO satuan karena setiap produk aku terbatas. Sejauh ini beda batunya, beda modelnya. Jadi kamu bisa koleksi ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke astrologi. Aku mau pakai charm aja. Teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot seperti apa yang sedang kamu tonton saat ini, dibiarkan video, bisa banget. Untuk yang sibuk, susah janjian waktu, senang nonton lihat kartunya, apalagi suka kalau diulang-ulang, silahkan ya. Pesan Kak Sora, aku mau dong dibuatin video kayak yang di YouTube, boleh DM ke Instagram. Atau mau ketemu Sora langsung buat dibacakan meet up, boleh banget. Atau mau online biasa juga bisa, mau belajar juga bisa. Jadi ngajar juga, semua layanan lah ya Sora ya. Jadi aku punya beberapa murid juga yang belajar teman-teman untuk menambah kemampuan diri. Dan untuk teman-teman juga yang kepingin untuk dibacakan DNA jalan kehidupannya, boleh banget untuk baca Bazi buat tahu jalan hidup sendiri ya. Kalau udah bawaan lahir itu nggak bisa lari dari mana-mana teman-teman, nanti kelihatan gitu ya. Kenapa sih Kak aku percintaannya kayak gini? Apakah memang ada potensi sendiri terus? Apakah memang ada pasangan? Jadi kan bisa dipikirin solusinya, bisa dipikirin jalan keluarnya kayak gitu ya. Kayak kemarin aku pernah bacain klien, anaknya klien, dia itu memang di dalam chart bazinya itu sudah berpotensi, mohon maaf, untuk pelecehan seksual. Ternyata anak itu ditaruh di salah satu asrama gitu ya, dan ternyata mengalami pelecehan seksual oleh yang di tempat dia ditaruh lah anak itu gitu loh. Pas aku ngomong, baru mamanya ngomong, iya nih Sora, makanya aku panggil dia pulang ke rumah, aku nggak taruh sana lagi ya. Ternyata sudah kejadian gitu ya. Nah itu kan bisa kita preventif gitu kalau itu ada di anak kita. Gimana caranya biar jangan sampai kejadian? Berarti kan lebih hati-hati taruh sekolahnya, lebih hati-hati untuk anaknya, mesti diajarin jaga diri, lindungin diri kayak gitu ya contohnya. Oke, Pisces, Aries, Taurus, Capricorn, Leo, Cancer, Pisces, Libra, sama Gemini. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba ke alfabetnya teman-teman. Oke. Nah teman-teman ya, silahkan juga berkomentar yang positif ya. Kalau mau curhat boleh, tapi coba curhatnya dengan kata-kata yang enak dibaca. Terus mungkin lebih alangkah indahnya dengan kata-kata motivasi, menghibur teman-teman yang lain juga ya. Jadi jangan marah-marah, apalagi yang pakai caps lock terus, huruf besar terus gitu. Karena itu secara tata chatting, kalau kamu terus pakai huruf besar itu kayak teriak atau menegaskan sesuatu gitu loh teman-teman ya. Oke. ZY, ZN, SX, FP, BDKW, WF, MS, OE. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik buat kamu. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Sora tunggu belanja dan personal readingnya dan belajar dan segala macam. Sampai kita ketemu lagi. Buat kekurangannya minta maaf. Bye bye.